Bagaimana sih meningkatkan produktivitas para lansia dan bagaimana membantu lansia agar selalu mengembangkan penerimaan diri? Nah, kita sebagai orang sekitar yang lebih muda tentunya bisa membantu para lansia untuk meningkatkan produktivitas mereka melalui kegiatan-kegiatan sederhana seperti kegiatan olahraga, membuat kerajinan, bermain, dan lain sebagainya. Selain itu, para lansia juga masih bisa produktif dengan kegiatan sehari-hari mereka agar tidak jenuh dan tidak kesepian ketika di rumah. Walaupun tidak selalu bisa berperan secara langsung sebagai pihak yang mendampingi kegiatan lansia tersebut, tetapi kaum muda bisa berperan sebagai support system untuk membantu para lansia, seperti menambah semangat dan keyakinan bahwa lansia masih bisa lebih produktif dan mulai bisa menerima diri, karena pada dasarnya yang mampu melakukan dua hal tersebut dimulai dari pribadi lansia itu sendiri, yang dimana mereka berupaya untuk terus memiliki semangat melangkah ke depan. Karena seperti kita tahu bahwa ada beberapa lansia yang ketika mereka tidak beraktivitas, badan mereka malah seperti tidak sehat dan akhirnya sakit. Oleh karena itu, melalui iklan layanan masyarakat ini, kami mengajak orang-orang yang berada di sekitar lingkungan para lansia untuk membantu agar bisa lebih tetap produktif, sehat, dan bahagia dalam kehidupan mereka yang bisa dimulai dari kegiatan-kegiatan sederhana yang tentunya membawa manfaat bagi lansia sendiri maupun orang lain. Karena ketika lansia tersebut sudah mampu mendapatkan dan melakukan itu semua, pasti akan muncul penerimaan dalam diri mereka terhadap beberapa perubahan dan perkembangan dalam dirinya. Lansia sehat dan bahagia dapat dipengaruhi dari dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Pengetahuan perkembangan diri sendiri pada lansia sangatlah penting. Lansia dapat lebih bisa beradaptasi dengan keadaannya sendiri, dan hal tersebut dapat membuatnya lebih puas pada dirinya sendiri. Sedangkan kita, sebagai orang yang berada di sekitarnya, harus dapat membuatnya nyaman, serta tidak mengekangnya dalam melakukan aktivitas atau berproduktivitas pada hal-hal yang ia sukai dan masih ia sanggup lakukan. Pengangkangan yang diberikan akan membuat lansia merasa diasingkan, dan hal tersebut tidak baik untuk kesehatan mentalnya. Selain itu, secara ekonomi, para lansia diharapkan untuk tetap produktif meski telah memasuki usia lanjut. Karena dengan adanya komitmen pada dirinya sendiri untuk tetap berproduktivitas dan membantu perekonomian keluarganya, ia akan merasa lebih percaya diri dan dapat menyeimbangkan mentalnya. Masa lansia tidak akan lepas dari aspek sosio-psikologis ini. Sebagai individu, ia mengenal dirinya sendiri, baik dari perasaan, kemampuan, keterampilan, kelebihan dan kelemahan, dan semua yang ada di dalam dirinya. Masa lansia identik dengan perubahan warna rambut, kulit yang sudah mulai keriput, daya tahan tubuh yang sudah mulai berkurang juga, dan rentan terkena penyakit. Namun, lansia pada video ini memberikan fakta bahwa tidak semua lansia itu lemah dan hanya diam duduk di rumah saja. Simbah ini dalam usianya yang sudah menginjak 75 tahun masih gigih dan semangat untuk bertani. Padahal menjadi petani adalah pekerjaan yang berat. Simbah ini sangat senang saat bertani karena bisa bertemu dengan temannya di sawah, ngobrol, bercandaria. Tidak seperti di rumah yang hanya makan, tidur, nonton TV. Bagi Simbah, sawah adalah hiburan. Simbah ini menggunakan kemampuan yang dimiliki sejak muda untuk merawat ladang dan bercocok tanam. Meskipun kadang merasa lelah karena pekerjaan yang berat, terik matahari yang membuatnya pusing, namun semangat Simbah ini luar biasa. Kata Simbah ini, jika dia tidak pergi ke sawah, maka dia tidak akan bisa makan, karena sawahnya lah sumber kehidupan sehari-hari. Menurut Biren dan Runner,
tahun 1977, usia manusia sebetulnya dapat dibagi menjadi usia biologik, psikologik, dan sosial. Namun, topik yang akan menjadi pembahasan di video kali ini yaitu tentang usia sosial, yang lebih menekankan pada peran maupun kebiasaan sosial seseorang dalam hubungannya dengan anggota masyarakat. Dan dengan semakin bertambahnya usia, maka semakin banyak juga perubahan yang terjadi pada manusia. Begitu juga dengan manusia lanjut usia atau lansia. Lansia adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Pada usia yang rentan ini, banyak hal yang mengharuskan lansia untuk dapat beradaptasi, mulai dari perubahan pribadi, kognitif, emosi, dan sosialnya. Hal ini tentunya akan menimbulkan perubahan dalam aktivitas mereka sehari-hari. Oleh karena itu, lansia juga akan berupaya untuk bisa beradaptasi baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam video tersebut digambarkan para lansia yang mampu berhubungan baik dengan orang lain yang ada di lingkungan gereja dan masyarakat, serta mampu menjadi anggota masyarakat dan mampu berperan serta di dalamnya. Mereka menjadi teladan bagi banyak orang bahwa lansia dapat tetap produktif, penuh harga diri, sehat fisik dan mental. Video tersebut terlihat bahwa lansia mampu mengenal dirinya, baik dari kemampuannya, keterampilannya, kelebihan dan kelemahannya, serta ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Ia menggunakan kemampuan psikologisnya dalam berhubungan dengan individu lainnya. Memberi dan menerima dukungan psikologis dan sosial merupakan sesuatu yang selalu ada dalam hubungan antar manusia. Hubungan antar individu berdasarkan kemampuan ini disebut aspek sosial psikologis. Termasuk pada kegiatan yang tergambar dalam video tersebut, yaitu kegiatan lansia di tengah komunitas, baik di masyarakat sekitar maupun hidup dengan sesama lainnya. Mereka yang tetap aktif di lingkungan sosial akan menjadi manusia lansia yang mempunyai kepuasan hidup dan kebahagiaan tersendiri. Dengan demikian, manusia lanjut usia akan mampu dan mulai menerima dirinya untuk bisa melanjutkan kehidupan di masa tuanya dengan baik, bahagia, panjang umur, dan menjadi berkat bagi Tuhan serta sesama. Masa lansia adalah masa-masa di mana adanya perubahan-perubahan yang terjadi, baik dari segi fisiologis, panca indera, perubahan penampilan, sosial, dan lain sebagainya. Dengan terjadinya perubahan-perubahan tersebut, seseorang yang menginjak masa lansia dianggap tidak bisa melakukan apapun dan hanya bisa berdiam diri. Namun, dalam video ini membuktikan bahwa tidak semua lansia seperti perihal tersebut, yang sebenarnya masa lansia bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti bermain musik, melakukan kegiatan-kegiatan games ringan, melakukan olahraga, dan lain sebagainya. Tentunya, kegiatan ini akan membantu perkembangan fisik mereka. Tidak hanya fisik, namun motorik juga terasa, dan afeksi mereka juga tersalurkan. Dengan melakukan kegiatan tersebut secara bersama-sama, maka hubungan sosial mereka juga membaik. Secara psikologis, mereka juga akan terbantu, karena mereka merasa berguna dan merasa senang dalam menjalani kehidupan. Pada video ini menampilkan lansia yang sedang berdinamika dengan sesamanya seperti sharing atau bercerita. Lansia pada umumnya semakin membutuhkan yang namanya berdinamika dengan lingkungannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar para lansia tidak merasa kesepian, tidak stres, dan terus merasa bahagia. Ketika mereka berdinamika, maka akan sangat mendukung para lansia untuk terus belajar menerima diri mereka. Lansia yang sedang berdinamika pada video ini menunjukkan betapa bahagianya mereka jika mereka memiliki teman yang bisa diajak berbincang dan tertawa. Tidak hanya peran keluarga, tetapi juga lingkungan sekitar sangat penting bagi kehidupan lansia. Peran keluarga dan lingkungan sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup lansia, yaitu melalui perubahan perilaku ke arah hidup yang lebih bersih dan sehat dalam tatanan keluarga dan masyarakat, dan juga perbaikan lingkungan.
Dengan ini, maka para lansia mendapat dukungan yang berasal dari faktor eksternal, yaitu lingkungan sosialnya. Nah, beberapa video yang baru saja kalian tonton merupakan suatu gambaran atau fakta bahwa tidak semua lansia hanya bisa berdiam diri di rumah tanpa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Tetapi, mereka terlihat masih bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan oleh orang di sekitar mereka yang lebih muda. Masa lansia bukan merupakan masa di mana seseorang akan menjadi sebuah beban dan berhenti berproduksi. Namun, masa lansia merupakan suatu jendela baru dari perkembangan akhir manusia yang mengajak individu untuk lebih mensyukuri kemampuan diri mereka dan terus berusaha untuk mengembangkan kemampuan itu sehingga tetap menjadi pribadi yang bahagia. Karena sejatinya manusia tidak pernah berhenti berkembang sampai ia mati. Boleh saja perkembangan fisik berhenti, tetapi perkembangan psikologis, sosial, dan spiritual tidak akan pernah berhenti. Manusia akan selalu belajar dari pengalamannya dan berubah untuk menyesuaikan diri dengan segala yang dihadapinya. Hanya terkadang sedikit sulit bagi manusia lansia untuk bersedia berubah seperti itu. Maka dari itu, dengan adanya video ini, kami berharap dan mengajak para lansia untuk mau lebih memiliki sikap optimisme yang tinggi dalam menjalani masa ini. Dan juga kami mengajak para kaum muda untuk tidak memandang lansia sebagai sebuah beban, namun memandang lansia sebagai seseorang yang harus kita rangkul dan kita beri semangat. Oleh karena itu, kami berharap bahwa orang-orang di sekitar mereka mampu menjadi bagian dari kehidupan para lansia Indonesia supaya tetap semangat dan berdaya lagi.